Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Dimas Nabil Ahmad. Di video kali ini saya akan mereview sebuah laptop kelas menengah dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 3250U. Namun sebelum masuk ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe agar kedepannya kita bisa membuat konten-konten menarik lainnya dan channel ini bisa berkembang dengan cepat. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi saya beli laptop Lenovo ini kira-kira 2 bulan yang lalu di Harko Mangga 2, yaitu tokonya di store offline yaitu Figmic Indonesia. Kalian juga bisa cek toko onlinenya ada di Shopee dan Tokopedia, nanti linknya ditaruh di deskripsi. Itu dengan harga 6.700.000. Nah, di paket pembelian laptop Lenovo ini udah kita dapat tas Lenovo, terus dapat satu buah mouse juga dari Figmic Indonesia-nya, dan juga udah dapet Microsoft Home and Student 2019 full buat seumur hidup. Nah, awalnya tuh saya pengennya ngincernya tuh itu Lenovo IdeaPad Slim 3 yang 4000 series, Ryzen yang 4000 series. Tapi ya kita tahu bersama kalau laptop itu adalah laptop gaib. Maksudnya kalau misalkan ada turun itu langsung habis gitu, terjual langsung dibeli semua orang-orang. Atau kalau misalkan teman-teman bisa nemu barang itu, mungkin harganya udah bakal naik banget sih gitu. Nah, pertama kita bahas dari desainnya dulu. Desain laptop ini menurut saya bagus, simple tapi kelihatan cool gitu. Di body belakangnya tuh polos gitu, cuman ada tulisan Lenovo kecil di sudutnya. Terus ini juga nggak terlalu berat sih, lumayan tipis juga. Layarnya ini udah Full HD 14 inci dan bezel sampingnya juga tipis nih, walaupun di bagian atas sama bawahnya agak tebal. Tapi nggak apa-apa, karena apa, di sini kita dapet ini ya, privacy shutter. Jadi kameranya bisa kita tutup dengan pakai begini. Nah, itu nanti lebih aman lah kalau misalkan kita berkegiatan meeting online gitu, entah kuliah, sekolah, Zoom atau Google Meet gitu. Nah, terus keyboard dari laptop ini nggak ada backlit, jadi nggak bisa nyala kalau misalkan di malam hari gitu, lagi misalkan kondisi yang gelap itu nggak bisa nyala dan bakal susah ngetiknya. Tapi keyboard ini menurut saya tetap enak ya, gimana ya, empuk gitulah buat ngetik. Mungkin kalian yang pengguna Lenovo tahu sendirilah gimana enaknya keyboard Lenovo tuh buat ngetik. Dan dalamnya, jadi laptop ini seperti yang tadi udah dibilang di awal, prosesor dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 3 3250U dan juga Radeon Graphics gitu. Di dalamnya juga ada RAM 4 GB dan internal storage SSD 512 GB. Nah, masih ada satu slot buat RAM, jadi kalian bisa upgrade sampai 16 GB. Nah, yang 4 GB yang dalam laptop ini udah ke solder, jadi nggak bisa dilepas lagi. Cuman kalian punya satu slot yang bisa kalian masukin hingga 16, jadi nantinya bakal 16 plus 4 dari 20 GB. Terus masih ada satu slot lagi juga untuk storage-nya, jadi kalian bisa isi mau itu hard disk atau SSD lagi gitu, nggak apa-apa, masih bisa. Terus untuk apa ya, kalau pengalaman saya sih menggunakan ini ya, dengan dasarnya waktu itu masih 4 GB dan 512 SSD, itu cukup lah untuk kegiatan sehari-hari anak sekolah kuliahan gitu, untuk kerjain tugas, Zoom yang sekarang online gini kan, meeting online gitu, itu cukup banget, masih lancar gitu. Tapi mungkin nggak terlalu bagus untuk gaming atau juga untuk editing gitu. Pengalaman saya pakai ini waktu masih 4 GB itu untuk main Pro Evolution Soccer PES 2019 itu nggak bisa full screen, jadi layar harus dikecilin dulu gitu, dan itu pun masih kadang-kadang masih patah-patah gitu. Terus untuk main game Valorant itu untuk settingan low yang paling rendahnya
itu cuman dapat 30 sampai 40 fps. Jadi mungkin kalau buat grafis gitu-gitu kurang kuat ya, untuk editing juga mungkin kurang kuat. Nah karena itu akhirnya saya kemarin beli RAM sendiri 4 GB sekitar 300 ribuan gitu, dan saya masang di tempat saya beli yaitu di Figmic Indonesia. Itu akhirnya jadi sekarang RAM-nya 8 GB. Nah tapi dari AMD ini RAM 8 GB itu nanti bakal ada yang dialokasikan untuk grafisnya gitu, untuk grafisnya yaitu seperempatnya. Jadi 2 GB nya itu dipakai buat GPU-nya. Nah, jadi sisa RAM-nya itu 6 GB. Setelah saya upgrade RAM itu kerasa lebih kencang aja gitu, lebih kuat untuk beroperasi gitu. Jadi tadinya main Pro Evolution Soccer 2019 itu nggak bisa full screen dan masih patah-patah, sekarang jadi lancar banget dan udah bisa full screen. Terus main game Valorant juga untuk settingan udah naikin ke medium tengah-tengah itu masih dapat 60 sampai 70 fps. Nanti kalian lihat sendiri cuplikan gamenya pas lagi main gimana gitu. Nah terus SSD-nya juga 512 GB. SSD-nya bantu banget kita untuk booting ya. Jadi buat kalian yang suka buka tab-tab banyak gitu, buka banyak tab sambil buka Chrome, sambil buka Note atau sambil buka apa, nah itu mungkin bakal lebih cepet lagi gitu, ketika buka klik, gak usah nunggu lama langsung kebuka gitu. Fokusnya nggak ada mas? Ada tuh. Jadi mungkin apa ya, kesimpulannya untuk kalian, untuk teman-teman yang mau beli laptop ini itu boleh aja dengan harga segini, kayaknya cukup deh buat membantu kita berkegiatan secara online untuk saat-saat ini ya. Kayak untuk kerjaan tugas, ngetik, entah itu Word, Microsoft lain, dan meeting itu masih lancar banget. Tapi untuk gaming dan editing nggak terlalu direkomendasikan, karena memang dengan harga segitu ya apa yang bisa kita harapin banyak gitu kan. Dan untuk memaksimalkan kinerjanya kalian bisa upgrade tadi slot-slot yang masih kosong itu untuk RAM dan SSD-nya, slot storage-nya itu kalian masih bisa upgrade lagi. Mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like dan juga subscribe supaya channel ini cepat bisa dimonetisasi, menghasilkan uang, dan kita bisa bikin konten-konten menarik lainnya.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.